Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audi Permatasari, NPM 222010323. Saya adalah mahasiswa jurusan Manajemen Universitas Tidar yang mengambil konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia dan saat ini berada di semester 6. Pada kali ini saya akan menjelaskan dan menjabarkan tentang studi case pada mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi. Pada kasus yang diangkat kali ini yaitu tentang kesalahan pemesanan umum. Telah disebutkan dalam bab ini, kesalahan pemesanan umum terjadi di loket layanan cepat saji seperti di Hardee's, McDonald's, Burger King, dan Wendy's. Salah satu alasan terjadinya kesalahan ini adalah penerima pesanan tidak fokus dan tidak mendengarkan dengan baik. Artinya, saat menerima pesanan dari satu pelanggan, seorang karyawan secara bersamaan mengambil uang dan menghitung uang kembalian untuk pelanggan lain, mengisi minuman, dan menyiapkan pesanan makanan. Alasan lainnya adalah beberapa pelanggan mungkin tidak berbicara dalam bahasa yang sama dengan orang yang menerima pesanan. Dari apa yang Anda pelajari dalam bab ini, apa yang dapat Anda lakukan di restoran cepat saji tersebut untuk meningkatkan akurasi pesanan, dan apa keuntungan dan kerugian rencana Anda? Untuk menyelesaikan pada kasus tersebut, hal pertama yang saya lakukan adalah mengidentifikasi masalah. Telah kita ketahui bahwa masalah utama yang menjadi fokus dalam kasus tersebut yaitu adanya kesalahan pemesanan atau order error yang terjadi karena komunikasi yang tidak efektif antara karyawan dan pelanggan yang disebabkan oleh multitasking yang berlebihan oleh karyawan, kurangnya fokus dan mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh pelanggan, hambatan bahasa yang digunakan oleh pelanggan dengan karyawan, serta tidak adanya sistem konfirmasi ulang atau validasi pesanan. Kita dapat mengetahui seperti contoh kasus nyata. Semisal di McDonald's, seorang pelanggan memesan double cheeseburger tanpa acar dan tanpa saus, tetapi karyawan tidak fokus dan terburu-buru. Pesanan yang diterima adalah burger dengan semua topping lengkap. Pelanggan kembali ke kasir dan melakukan komplain atau marah dan menyebabkan antrian semakin panjang. Langkah selanjutnya adalah saya akan melakukan identifikasi jenis komunikasi dan permasalahan yang dihadapi. Untuk jenis-jenis komunikasi dalam bisnis layanan cepat saji terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu komunikasi lisan langsung antara karyawan dan pelanggan saat pemesanan. Yang kedua yaitu komunikasi lisan antar karyawan untuk koordinasi tugas, misalnya saat menyiapkan pesanan tersebut. Dan yang ketiga merupakan komunikasi tertulis atau visual melalui layar pemesanan, tanda atau menu atau struk. Dan yang terakhir adalah komunikasi nonverbal seperti gestur atau ekspresi wajah saat melayani. Untuk jenis komunikasi yang menyebabkan masalah yaitu komunikasi lisan langsung antara karyawan dan pelanggan adalah sumber utama masalah karena kurang fokus saat mendengarkan dan perbedaan bahasa yang dimiliki. Yang kedua yaitu komunikasi antar karyawan juga bisa bermasalah ketika koordinasi berjalan tidak efektif atau saat pesanan ramai. Untuk langkah selanjutnya yaitu mencari solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Solusi utama yaitu yang pertama menggunakan sistem pemesanan digital atau self-order kiosks untuk mengurangi interaksi verbal dan meningkatkan akurasi. Yang kedua yaitu latih karyawan dengan keterampilan komunikasi aktif seperti listening skills, klarifikasi ulang pesanan, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu menggunakan headset antar karyawan untuk meminimalkan miskomunikasi di dapur. Dan yang keempat adalah menggunakan teknologi pemrosesan suara atau aplikasi mobile order bagi pelanggan yang mengalami hambatan bahasa. Nah, mengapa solusi ini terbilang efektif? Karena self-order kiosks menghilangkan kesalahan dari salah dengar atau miskomunikasi verbal. Pelatihan komunikasi membangun kesadaran pentingnya fokus dalam melayani. Selain itu, juga penggunaan headset antar staf membantu koordinasi dapur tanpa harus teriak atau salah tangkap informasi. Untuk selanjutnya proses dalam mengukur efektivitas solusi yaitu yang pertama
membandingkan jumlah kesalahan pesanan sebelum dan sesudah penerapan solusi yang direncanakan tersebut. Dan yang kedua, menggunakan survei pelanggan tentang kepuasan pemesanan setelah diadakannya solusi. Dan yang ketiga yaitu melakukan audit harian atas keluhan atau retur makanan. Nah, bagaimana alternatif jika solusi tidak efektif? Maka jika solusi yang direncanakan tidak efektif, maka perusahaan dapat menggunakan display visual atau layar order yang memperlihatkan isi pesanan ke pelanggan sebelum finalisasi, atau dapat menerapkan pembagian tugas lebih spesifik agar satu karyawan hanya fokus pada satu pelanggan dari awal hingga selesai. Kelebihan dan kekurangan solusi yang diterapkan yaitu kelebihannya bagi perusahaan mengurangi biaya karena kesalahan pesanan, meningkatkan efisiensi operasional. Bagi karyawan sendiri, menurunkan beban multitasking, membuat pekerjaan lebih terstruktur. Bagi pelanggan, pengalaman pemesanan lebih cepat dan akurat, terutama untuk pelanggan dengan kebutuhan khusus atau bahasa asing. Adapun kekurangannya yaitu bagi perusahaan, investasi awal untuk kios digital atau pelatihan cukup terbilang mahal. Bagi karyawan, ketergantungan pada teknologi bisa menurunkan keterampilan komunikasi langsung. Dan bagi pelanggan, beberapa pelanggan terutama pada usia yang lansia bisa merasa kesulitan menggunakan sistem digital. Nah, telah tiba pada sesi kesimpulan dari kasus tersebut, yaitu kesimpulan dari kasus tersebut pada bagian masalah. Kesalahan pemesanan di restoran cepat saji disebabkan oleh komunikasi yang tidak efektif, terutama karena multitasking berlebihan, hambatan bahasa, dan juga kurangnya pelatihan. Yang kedua, solusi. Implementasi sistem pemesanan digital, pelatihan komunikasi, dan penggunaan teknologi komunikasi antar staf dapat menjadi solusi yang tepat bagi menangani kasus tersebut. Kelebihan, meningkatkan akurasi pemesanan, efisiensi kerja dan kepuasan pelanggan, serta kekurangan yaitu memerlukan biaya awal yang tinggi dan adaptasi pelanggan atau karyawan terhadap teknologi baru. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya paparkan untuk mengidentifikasi dan memberikan solusi pada studi case tersebut. Mohon maaf bila banyak kekurangan, kesalahan, ataupun hal yang kurang dipahami. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.